kematian setelah kehidupan dan siapapun dapat mengalaminya. Termasuk orang-orang yang kita kasihi harus pergi selamanya dan tak pernah kembali lagi. Namun dengan berbagai alasan, beberapa manusia di bumi ini ada juga yang memperlakukan jasad-jasad orang yang telah mati seperti masih hidup. Bahkan ada yang masih berharap suatu saat jasad tersebut akan hidup kembali. Dan tanpa bermaksud membenarkan aksi dari orang-orang berikut ini, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 manusia yang hidup dengan jenazah atau jasad yang telah mati. Diawali dengan kisah seorang janda tua bernama Jane Stevens. Lantaran tak bisa menerima kematian orang-orang terkasihnya, Jane memilih tinggal dengan jasad James Stevens, suaminya, yang meninggal di usia 60 tahun pada tahun 1999, serta June Stevens, saudari kembarnya, yang meninggal Oktober 2009 lalu di kediamannya. Jane memberi balsam dan memakaikan pakaian terbaik kepada jasad-jasad tersebut. Untuk kembarannya, Jane meletakkan jasadnya di sofa pada sebuah kamar, sementara jasad suaminya diletakkan pada sebuah sofa di dalam garasi. Hingga akhirnya pada awal Juli 2010, polisi pun mencium perbuatan wanita yang telah berusia 91 tahun tersebut dan memindahkan jenazah-jenazah tersebut ke Coroner Bradford County yang hanya tertutup bagi Jane Stevens. Selanjutnya adalah Alba Yaku yang menyimpan jasad suaminya yang sudah meninggal dunia selama beberapa bulan di rumahnya. Wanita asal Kolombia yang tinggal di desa La Umbria ini meminta rumah pemakaman lapas untuk mengurus jenazah suaminya, Lucio Cacue, yang wafat pada usia 61 tahun. Tak lama kemudian, ia meminta untuk mengembalikan jenazah Lucio ke rumahnya, lantaran Alba ingin Lucio dikuburkan di halaman belakang rumahnya. Namun Alba malah menyembunyikan jasad itu dan tak menguburnya dan menunggunya sambil berharap arwah suaminya kembali. Tingkah laku Alba cukup membuat para tetangga curiga. Dan ketika seorang polisi penyidik tiba di rumahnya, mereka mendapati jasad Lucio yang sudah membusuk berada di atas katil. Berikutnya adalah Anatoly Moskvina. Seorang pria berumur 45 tahun asal Rusia ini kedapatan menyimpan 26 mayat wanita yang digali langsung dari kuburannya untuk kemudian didandani menjadi sebuah boneka. Hal ini terungkap setelah polisi mendatangi kediaman Anatoly Moskvina di sebuah apartemen kecil di kota Nizhny Novgorod, daerah Rusia bagian barat. Laporan pertama datang dari orang tua Moskvina yang menemukan 26 mayat wanita yang berusia sekitar 15 hingga 26 tahun di apartemen anaknya tersebut. Menurut kantor berita setempat, Moskvina diketahui telah mengunjungi lebih dari 750 pemakaman untuk mengambil jasad-jasad dan kemudian dibawanya pulang untuk kemudian didandaninya seperti boneka lalu memajangnya. Bahkan pria ini juga sempat dipercaya pernah tidur di dalam peti mati. Di malam lainnya lagi ia terlihat pernah tidur di atas kursi di daerah pemakaman. Polisi sebelumnya sempat menahan Moskvina, namun entah kenapa pria penggemar mayat ini dilepaskan kembali. Moskvina adalah seorang jenius yang menguasai 13 bahasa dan mempunyai pengetahuan lebih mengenai sejarah. Namun ia memiliki kelainan pada perilakunya. Bernama Zeli Rossi asal Brasil ini telah selama 23 tahun tidur di dalam peti mati. Setiap akhir pekan pada Jumat malam, Zeli Rossi menukar tempat tidurnya nyaman dengan sebuah peti mati sebagai tempat dirinya melepas lelah. Kebiasaan aneh Rossi ini diketahui publik setelah cucunya memuat kisah tentang kelakuan anehnya di surat kabar sekolah pada Agustus 2011 lalu. Rossi mengaku kebiasaan anehnya itu dilakukan untuk menepati janji akan memberikan peti mati kepada siapapun dari mereka yang meninggal terlebih dulu. Teman Rossi itu sempat membelikannya peti mati saat mengira dirinya tewas akibat kecelakaan mobil pada 1983 lalu. Dan kemudian pada saat temannya meninggal pada 1988, Rossi pun mulai tidur di dalam peti mati untuk menghormati temannya tersebut dengan membelikan temannya peti mati baru.
Selanjutnya adalah Shahla Silberry, bayi 3 tahun yang tinggal hanya bersama ibunya di sebuah tempat di Selandia Baru. Kisah memilukan balita ini bermula ketika Lauren Silberry yang baru berusia 28 tahun tiba-tiba meninggal dunia pada pertengahan Oktober 2011 lalu. Kematian Lauren yang mendadak di kediamannya itu tak diketahui oleh siapapun termasuk si kecil Sheila. Hingga selama 2 hari Sheila hidup dengan jasad ibunya. Beruntung keluarga Lauren yang merasa kehilangan kontak selama 2 hari berfirasat ada yang tak beres karena teleponnya tak diangkat. Kemudian mereka meminta bantuan pada tetangga untuk melihat keadaan Lauren dan putrinya. Dan para tetangga pun melaporkan pada polisi bahwa mereka hanya melihat putrinya terkunci di rumah tanpa melihat adanya sang ibu. Sheila yang berhasil dibujuk untuk membukakan pintu itu pun mengatakan pada polisi bila ibunya tak mau bangun. Usai peristiwa tersebut, Sheila harus dirawat di rumah sakit untuk memulihkan diri dari dehidrasi dan mengobati ruang popoknya. Sebuah keluarga di Puerto Rico memajang jasad mendiang putranya dengan berdiri tegak di rumahnya. Sesuai dengan permintaan terakhirnya, lelaki berusia 24 tahun yang bernama Angel Pantoja Medina meminta untuk boleh tetap berdiri di rumahnya bahkan setelah ia meninggal. Karena Angel merasa sangat percaya diri saat ia bisa tetap terlihat berdiri di atas kedua kakinya. Permintaan itu kemudian dikabulkan dengan proses pembalseman jasad Angel. Jasad Angel yang meninggal setelah tertembak oleh gangster setempat pada April 2010 lalu itu pun berdiri tegak selama 3 hari di ruang tamu rumah ibunya, lengkap dengan topi yang khas dan kacamata hitam milik putranya. Sang ibu yang sangat berduka dengan kepergian putranya itu pun merasa sedikit bahagia karena telah mewujudkan keinginan terakhir Angel itu sebelum akhirnya ia dimakamkan. Dan manusia yang hidup dengan jenazah yang terakhir adalah Levan dari Vietnam. Pria berusia 55 tahun ini diketahui telah bertahun-tahun tinggal serumah dengan kerangka istrinya sejak tahun 2004. Ayah satu putra ini menggali kuburan istrinya sendiri, lalu ia mengambil kerangka dan melapisi kerangka istrinya dengan campuran lepung untuk membentuk figur seorang wanita. Bahkan ia pun memakaikan baju mendiang istrinya dan meletakkannya di tempat tidur. Istri Levan ini meninggal pada tahun 2003 dan sejak itulah ia selalu tidur di samping makam istrinya. Bermula dari kekhawatiran akan kesehatan dirinya jika hujan atau cuaca yang tak bersahabat, ia pun menggali terowongan di kubur istrinya agar bisa tidur di dalam terowongan di samping kuburan istrinya. Dan sejak dilaporkan oleh tetangganya pada pejabat setempat, akhirnya ia pun menghentikan aksinya. Namun kemudian ia nekat membawa kerangka sang istri ke rumahnya. Atas perbuatannya itu, hingga kini para tetangga Levan enggan bertandang ke rumahnya karena keberadaan kerangka istrinya tersebut. Manusia yang hidup dengan jenazah versi on the spot. Meski tak dapat dipungkiri bahwa begitu menyakitkan rasanya ditinggal pergi oleh orang-orang terdekat, tapi kembali lagi, setiap yang hidup pasti mati. Menerima dengan besar hati dan terus mendoakan adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan bahwa mereka yang pergi akan selalu ada di hati. Bahkan itu bukti bahwa kita mencintai dan menghormati mereka yang telah pergi.